informasi mengenai Hima SI ITHB. Halo, kenalin, nama gue Ignatius Joshua, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020 dan wakilan dari Hima Sistem Informasi. Halo semuanya, kenalin aku Tessa. Di sini aku sebagai perwakilan Hima SI dari Angkatan 2020. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Cynthia Geraldine. Gue dari Angkatan 2020 dan di sini gue perwakilan dari Hima SI. Salam kenal semua. Oke, halo, gue Steven Marslo dari Angkatan SI 2020. Saya di sini sebagai perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Jadi, Hima SI adalah suatu organisasi jurusan sistem informasi yang pada saat ini bertugas untuk melakukan banyak program kerja. Dan tentu saja bukan hanya program kerja saja yang dilakukannya. Hima SI juga adalah suatu wadah di mana orang-orang, yaitu mahasiswa-mahasiswa sistem informasi, dapat bersosialisasi, saling terkoneksi dan juga belajar dalam hal leadership dan juga teamwork. Hima SI itu organisasi yang berisikan mahasiswa sistem informasi yang aktif yang bertujuan untuk membuat suatu acara atau program kerja yang bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa atau masyarakat sistem informasi. Kalau menurut aku, Hima SI itu merupakan sebuah organisasi yang bisa menjadi tempat mencari pengalaman yang bisa dijadikan bekal untuk masuk ke dunia kerja nanti. Sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswi sistem informasi, bagi mereka yang ingin menyalurkan ide kreatif mereka, melatih kepemimpinan dan juga melatih teamwork. Kalau menurut gue sendiri, Hima SI itu suatu organisasi yang di dalam kampus pastinya juga yang terkait dari jurusan di sistem informasi, juga dari jurusan ini sendiri, dari organisasi ini mengurusi suatu hubungan antara internal maupun eksternal, di mana kita menghubungkan salah satu, dan juga dari kampus ataupun dari luar kampus, kita juga di sini berorganisasi satu sama lain dan juga bekerja sama di dalam panitia tersebut. Proker di Hima SI ya, kita ambil aja kali ya proker yang wajib. Proker yang wajib itu setidaknya ada 5. Kita mulai aja dari yang paling menyenangkan, yaitu pertama ada keakraban, disesikan makrab, lalu ada studium generale, ada seminar, alumni sharing, dan yang terakhir adanya pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Proker di Hima SI itu ada pertama alumni sharing, seminar, studium generale, PKM, makrab. Juga sih itu aja kalau dari bisa ingat rumah. Kalau proker di Hima SI yang gue ingat itu ada studium general, ada alumni sharing, ada makrab, dan sama charity. Ada alumni sharing, studium generale, PKM, makrab, sama ada NSOP jurusan. Untuk proker Hima sendiri, itu kita pernah bikin suatu acara kayak alumni sharing, pengabdian kepada masyarakat atau PKM, dan juga masih banyak kegiatan seperti makrab dan yang lain-lain. Nah, kalau untuk yang paling berkesan, ya kalau berkesan buat saya sih pastinya paling menyenangkan yaitu malam keakraban. Kalau keakraban itu bisa dibilang malam di mana para mahasiswa sistem informasi baik yang ikut Hima ataupun yang enggak untuk saling bercengkerama, paling bersosialisasi, berkumpul dalam suatu tempat. Biasanya itu kita yang bilang kan ya, kadang-kadang juga ada yang camping. Nah gitu deh, biasanya sosialisasi, ngomong-ngomong mengenai kuliah, bagaimana strategi yang mendapatkan nilai paling bagus, itu kan paling gede gimana di kuliah. Itulah malam keakraban, pokoknya asik deh. Kalau buat yang paling berkesan buat gue sih tentu malam keakraban ya. Kenapa? Kan kita masih muda ya, usia muda, masih pengen have fun. Malam keakraban itu tempatnya kita bisa have fun sama kakak kelas, sama adik tingkat, sama kita sendiri juga angkatan kita. Dan gue yang paling berkesan itu charity, karena lewat charity kita bisa nunjukin kasih sama dan juga jadi berkat. Kalau bagi gue yang paling berkesan itu makrab ya, karena walaupun angkatan gue itu angkatan 2020 makrabnya online, tapi bagi gue tuh tetap ramai gitu acaranya, dan antara kakak tingkat dengan dede tingkat pun bisa akhirnya kayak nyatu gitu. Nah, untuk yang menarik sendiri itu bagi menurut gue tuh ada kayak MetaFest baru-baru ini dilaksanakan di ITHB. Jadi itu acaranya merupakan mengundang siswa-siswa dari luar untuk dapat bergabung ke ITHB dan juga melihat pameran yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Nah, dari situ sendiri para siswa dapat melihat betapa menariknya dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Benefit ya, kalau benefit bisa dibilang ada 2 ya. Yang satu secara teknis yaitu requirement ITHB, yang satu lagi yang tidak teknis. Mungkin gue lebih bahasnya lebih yang nggak teknis aja kali ya. Yang pertama-tama kalau dalam Hima itu kita
kita tentu saja belajar bersosialisasi. Di mana dalam hal ini kita akan bersosialisasi dengan kakak angkatan. Nah, tentu saja kita semua tahu bahwa apa sih tujuan kuliah? Ya pasti endingnya dapat diploma atau dapat kerja. Nah, untuk dapat kerja itu kan kita tahu sendiri itu susah-susah nih dapat kerja itu. Apalagi paling bagus kalau misalnya kita punya foto orang dalam. Nah, foto orang dalam itu dapatnya dari mana? Dan tentu saja dari berorganisasi iman. Kan kita jadi tahu cutting. Misalnya cutting ada yang masuk ke perusahaan A, kita bisa minta rekomendasi dari cutting tersebut, kita juga bisa masuk. Nah, itu secara non teknis ya. Terus yang kedua juga non teknis bisa dibilang soal pentingnya. Dalam pekerjaan itu tentu saja kita tidak akan bisa bikin satu proyek lone wolf sendirian aja. Kita harus bisa berorganisasi, bisa berkelompok, bisa bersosialisasi. Lalu yang terakhir, ya yang terakhir kita masuk aja lah ya, masuk ke alasan teknikal. Nah, dalam ITHB itu diharuskan kita itu untuk mengumpulkan yang namanya poin organisasi, poin-poin kemahasiswaan. Nah, dalam HIMA itu salah satu bisa dibilang salah satu cara paling terbaik ya untuk mendapatkan poin organisasi. Benefit yang dari sekarang gua rasain tuh pertama jadi kenal, dapet relasi lah ya, jadi kenal kakak tingkat yang awalnya nggak kenal. Mumpung kan karena gua tuh online ya angkatannya, jadi sama sekali nggak kenal banyak hal. Terus dari kakak tingkat ini kita bisa dapat banyak informasi baik dari soal kerjaan, kelas, kuliah, dosen dan yang lainnya. Terus selanjutnya benefitnya kan kita sebagai anggota HIMA tuh bakal ngejalanin banyak program kerja. Dari program kerja ini kita bakal banyak belajar gimana sih cara jalaninnya, dari kita kerjasama, nentuin tanggal, rapat dan sebagainya. Jadi ngelatih skill organisasi kita. Yang terakhir tuh kita bisa dapat career point. Career point di sini lumayan kita bisa nambah. Kalau menurut aku secara pribadi karena aku anak budok, aku bisa ngelatih skill desain aku. Terus karena aku juga nambah relasi kan, bisa kenalan sama kakak-kakak tingkat khususnya di HIMA, aku bisa menggali informasi dari kakak-kakak tingkat tersebut. Jadi dibantuin sama kakak-kakak tingkat selama aku kuliah. Yang pertama pastinya kita nambah relasi gitu kan, kita kenalan sama teman-teman baru gitu. Kita juga bisa kenal sama kakak tingkat, sama teman-teman satu angkatan juga jadi lebih dekat gitu. Terus yang kedua itu karena gue anak acara, jadi gimana sih cara bikin sebuah acara gitu, apalagi lagi pandemi kayak gini gitu kan, semuanya itu serba online. Nah, tantangannya itu gimana caranya supaya bisa bikin acara yang menarik, terus juga yang bisa ngedeketin antara kakak tingkat sama dede tingkat gitu. Terus juga di sana aku banyak belajar untuk nggak malu-malu buat nyampein ide gitu, sama gimana sih cara kita bisa ngerealisasiin ide tersebut. Benefitnya tuh pasti banyak sih. Yang pertama yang paling gua rasain tuh pertama-tama tuh kan kita juga sebagai mahasiswa yang dalam berorganisasi itu kita dapat berhubungan satu sama lain maupun dari angkatan sendiri maupun dari cutting atau kakak tingkat. Kita juga dapat berhubungan langsung dengan adik-adik tingkat maupun beberapa mahasiswa dari jurusan lain. Seperti contohnya saya merupakan dari divisi hubungan masyarakat atau public relation yang kita dapat berhubungan satu sama lain dengan divisi lain. Matkul paling menarik ya. Kalau menurut gua sih, menurut saya ya, yang paling menarik itu ya pastinya KTI. Ya, dalam KTI itu kalau kita lihat ya, itu adalah mata kuliah yang sangat teknikal di mana kita itu harus mengcoding suatu aplikasi Android. Nah, di sana kita belajar bagaimana kita bisa mengkoneksikan aplikasi Android kita dengan backend. Nanti mengenai backend, frontend, ya dipelajari sendiri kali ya di bagian mata kuliahnya. Nah, di sana kita harus bikin backend sendiri, terus kita juga belajar mengenai REST API yang sederhana, di mana aplikasi Android kita akan mendapatkan data dari si REST API yang kita buat. Ya, kalau menurut gue sih itu yang paling susah juga sih sejauh ini. Kalau dari gue sih MDI ya, manajemen data dan informasi. Kenapa? MDI itu jadi kita paling pertama kita bakal masuk ke database dan belajar SQL. Nah, SQL itu apa? SQL itu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengurus database tersebut. Dari situ kita bisa mulai, kalau kayak aku kan mau mulai di karir di bagian data, entah data analis, bisnis analis dan sebagainya. Dan MDI itu sebagai langkah pertama. Kalau menurut aku itu statistika 2, karena statistika 2 itu susah tapi seru banget. Pokoknya kalau misalnya lagi kelas statistika atau ngerjain tugas-tugasnya itu kayak berpetualangan aja, karena kan memecahkan masalah dengan rumus. Walaupun banyak dikasih soal-soal latihan, tapi melalui soal-soal latihan itu juga kita jadi bisa
aja yang ujian-ujian? Menurut gue NCC itu Net Centric Computing. Jadi di matkul itu tuh kita belajar gimana sih caranya bikin sebuah jaringan komputer dalam suatu perusahaan gitu. Emang awalnya tuh pusing banget gitu kan, gak ngerti, tapi lama-lama makin belajar itu makin kerasa asiknya, rame gitu, terus lucu juga gitu belajar yang kayak gitu-gituan. Apalagi waktu itu dosen yang ngajarnya juga baik banget gitu, terus asik, ramah banget. Kalau menurut gue pribadi itu ada beberapa matkul yang khususnya seperti proses analisis seperti analisis data bisnis dan juga ada analisis proses bisnis, juga ada yang berkaitan dengan seperti e-bisnis dan juga sejenisnya. Nah, matkul ini sendiri menarik karena beberapa matkul ini berhubungan langsung dengan berbagai analisis yang dapat saya lakukan untuk menunjang prospek saya ke depannya. Maka dari itu analisis sendiri seperti analisis proses bisnis 1 dan juga analisis data bisnis 1 dan 2 menurut saya sangat menarik. Kalau di SI, ya vibes-nya biasa aja kali ya, kayak organisasi pada umumnya. Tentu saja vibes itu ya kadang serius, kadang ada ngelawaknya juga. Tapi kalau dipikir-pikir sejauh ini ya lumayan fun-fun aja kali ya. Vibes-nya yang gue rasain sih asik ya, teman-temannya gampang diajak ngobrol, main juga. Terus kalau ada tugas juga gampang nanya, suka dibantuin juga. Jadi kita tuh nggak banyak ngerjain tugas sendiri, bisa nanya-nanya juga. Kalau menurut aku ya sih itu prodi yang bikin nyaman, karena orang-orangnya kalau misalnya dihubungi itu responnya sangat terbuka. Jadi kalau untuk diminta bantuan atau diajak main itu pada bisa, dan responnya tuh enak. Pertama kali masuk itu kayak ngerasa banget di welcome gitu kan sama mahasiswa-mahasiswi di SITHB gitu. Nah kalau misalnya sama teman-teman seangkatan itu emang awalnya online, terus ngerasa kayak canggung, kenalannya gimana gitu, tapi pas ketemu di asli gitu kan kita suka ngadain kayak kegiatan-kegiatan angkatan gitu sendiri. Itu tuh langsung kayak beda banget gitu, langsung asik, ramah banget, seakan-akan kayak udah bertahun-tahun kenal gitu. Jadi enak banget lah sama teman-temannya gitu. Apalagi kalau misalnya ada ujian gitu atau misalnya ada tugas gitu, kadang kita suka belajar bareng atau bikin tugas bareng, jadi kayak supportive juga gitu. Angkatannya online, kita dari angkatan 2020 pernah bikin suatu acara sendiri yang itu Makrab. Nah, gua pribadi itu kaget karena kita belum pernah ketemu langsung, tapi kita udah berani bikin acara sendiri gitu. Dan juga tak terlepas dari adik tingkat juga kakak tingkatnya. Jadi kita merasa satu sama lain itu saling berhubungan dan juga kita tidak ada terjalinnya putus koneksi atau miskomunikasi antara kita. Selamat datang untuk mahasiswa baru tahun 2022. Saya mengucapkan selamat datang dan tentu saja nanti kuliah ini 4 tahun ke depan banyak sekali kesibukan, tapi saya yakin kalian semua pasti akan bisa. Selamat datang buat mahasiswa baru angkatan Sistem Informasi angkatan 2022. Selamat nikmatin 4 tahun di Sistem Informasi dengan penuh kejutan. Selamat datang angkatan 2022, semoga kalian bisa beradaptasi dengan baik, tapi aku yakin kalian pasti bisa beradaptasi dengan baik. Semangat menjalani kuliah ke depan. Kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk menghubungi kakak-kakak tingkat kalian yang kece-kece itu. Selamat datang. Halo, selamat datang angkatan 2022, selamat bergabung di keluarga besar Sistem Informasi THB. Kalian jangan malu-malu ya, kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja, jangan sungkan, kita juga nggak akan gigit kok. Jadi sampai ketemu di THB. Oke, buat mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2022, semangat dari kita angkatan 2020 dan juga yang lainnya. Juga buat dari kalian juga yang baru masuk SI itu pastinya seru dan juga kita sebagai cutting mau menyambut kalian dengan hangat. Selamat siang para fans. Perkenalkan, nama saya Jeremy. Saya di sini dari angkatan 2020 dan pada hari yang Saya Stephen Marslau, saya dari angkatan 2020. Saya sih perwakilan sebagai IMA SI. Gimana? Ini direkam nggak? Udah. Oh udah. Program bukan itu masalahnya. Selamat datang buat mahasiswa baru angkatan